Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam persaudaraan. Jadi pada konten kali ini saya akan membahas tentang sambung ya. Sambung atau sparring. Ini adalah salah satu materi yang sangat penting dalam pencaksilat untuk melihat seberapa sejauh mana kita melatih tendangan, pukulan, dan bantingan dan sebagainya ya, untuk melihat refleks kita dalam sambung, dalam berlatih selama kita latihannya. Dan sebelum kita membahasnya lebih jauh, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, buat dulur-dulur agar tidak ketinggalan konten saya selanjutnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa kita udut dulu seperti biasa. Dan sebelum kita membahasnya lebih jauh, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, buat dulur-dulur agar tidak ketinggalan konten saya selanjutnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa kita udut dulu seperti biasa. Ya, jadi sambung ini itu sangat penting ya buat calon-calon atlet atau yang sudah menjadi atlet, untuk mengetahui seberapa jauh refleks kita dalam bertanding ya, dan juga mengetahui dan juga untuk untuk menguatkan mental kita juga ya. Pada saat bertanding itu mental kita menjadi kuat kalau kita sering sambung atau kita sering sparring, karena sambung ini kan juga salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, sambung pencaksilat tentunya ya. Dan akhir-akhir ini sambung itu semakin dikurangi ya, karena mungkin mengurangi resiko cedera ya, karena sambung ini juga rawan cedera seperti kesleo, bisa juga patah tulang saat sambung ya. Jadi kita mengurangi resiko cedera saat sambung itu tidak perlu mengurangi sambung atau menghilangkan sambung ya, karena pencaksilat itu identik dengan sambung, bukan pencaksilat namanya kalau tidak ada sambung. Jadi kita bisa menggunakan body protector, pelindung tulang kering atau pelindung as, juga ada pelindung kemaluan, dan juga ada matras ya untuk bertanding, untuk sparring sambung. Jadi tidak perlu menghilangkan sambung, tidak perlu mengurangi sambung. Kita bisa meminimalisir resiko cedera dengan alat-alat safety yang sudah disediakan dalam pencaksilat ya. Ya mungkin kalau usianya sudah lanjut atau sudah tua itu juga tidak perlu sambung mungkin ya. Ya kalau sekali dua kali nggak apa-apa lah sambung, untuk mengetahui sambung itu seperti ini. Tidak perlu sering-sering kalau sudah tua. Kalau yang muda-muda, kalau bakal atlet atau calon atlet, itu harus sering-sering sambung untuk melatih refleks kita dan juga untuk melatih mental kita pada saat bertanding nanti. Ya mungkin ada yang bertanya, kalau Mas, sambung ajaran itu tidak pakai body Mas. Ya kita ambil positifnya gini ya, kita bisa melakukan keduanya ya, bergantian. Kita juga bisa memakai body, kadang juga tidak memakai body, itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau memakai body itu biar terbiasa lah kita memakai body. Kalau kita bertanding itu kita biar tidak ngap. Kalau kita sering memakainya kan sudah terbiasa. Dan kalau kalau sambung ajaran kita tidak memakai body, ya itu memang benar ya. Jadi kita juga bisa melakukan sambung ajaran ini kan tidak menggunakan body juga ya. Tapi dengan syarat
ada aturan-aturan yang berlaku ya, seperti tidak boleh memukul muka, kemaluan dan sebagainya ya. Ini kita bisa menerapkan keduanya, jadi tidak harus pakai body terus, tidak harus sambung tidak pakai body terus. Jadi kita bisa menerapkan keduanya agar kita bisa teknik kita bisa nyaman di kedua sisinya ya. Jadi tidak perlu atau mengesampingkan salah satunya ya, kita bisa memakai keduanya secara bergantian agar kita juga tahu kalau memakai body itu seperti ini, kalau tidak memakai body itu seperti ini. Jadi kalau kita tidak memakai body itu supaya kita terbiasa ya dengan tendangan-tendangan yang mengenai badan kita, mengenai tangan kita, refleks kita menangkap. Jadi kita bisa melakukan keduanya. Kalau tidak memakai body kan bisa mengondisikan badan kita dengan pukulan tendangan ya, namanya body conditioning ya. Jadi di era modern seperti ini kita juga harus bisa berpikir lebih jauh ya, untuk untuk kedepannya, untuk masa depan pencaksilat kita, khususnya di bidang atlet di pertandingan pencaksilat ya. Kita juga nggak perlu mengesampingkan salah satunya, kita juga bisa memakai sambung dengan tanpa body, juga bisa sambung dengan body ya. Jadi kita itu harus bisa fleksibel menghadapi perkembangan zaman seperti ini, tidak perlu kolot ya, harus sesuai sesuai yang diajarkan dulunya ya. Kita bisa menambahkan untuk memakai body juga, karena kan kalau pertandingan pencaksilat kan juga harus memakai body, harus memakai pelindung tulang kering, pelindung kemaluan juga ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan agar pencaksilat kita itu semakin maju ya, semakin berkembang untuk kedepannya, agar tidak kepaten obor. Jadi kalau menurut saya sambung itu sangat penting buat calon-calon atlet atau adik-adik yang masih muda ya. Kalau yang sudah tua itu ya dikurangin nggak apa-apa ya, atau cuman perkenalan sambung juga nggak apa-apa. Kalau yang masih muda itu harus sering-sering sambung, harus sering-sering sparring untuk melatih mental kita dalam bertanding, melatih refleks dan mengetahui sejauh mana kita berlatih selama ini ya. Kalau masih muda kan masa depannya masih panjang ya, lalu menjadi atlet, untuk menjadi calon atlet ya. Jadi masa depan anak-anak muda ini masih panjang untuk mengharumkan nama organisasi, mengharumkan nama bangsa juga ya, di kancah di kancah olahraga pencaksilat. Pencaksilat kan pada intinya untuk melatih bela diri ya, agar kita bisa menjaga diri kita sendiri, orang lain, keluarga tentunya juga ya. Jadi sambung yang tidak memakai body itu sangat penting untuk mengondisikan badan kita dengan pukulan atau tendangan, agar kalau ada apa-apa di jalan atau ada gesekan di jalan ya, kita tidak memungkiri hal itu ya. Kita juga pasti tidak mungkin kan kalau mau berkelahi, mau ngambil body dulu, mau ngambil perlengkapan dulu ya. Jadi kita biasakan juga sambung tidak memakai body, karena ya itu, kalau terjadi gesekan di luar atau ada apa-apa di luar kan kita nggak perlu ambil body dulu dari rumah atau peralatan lain dari rumah ya.
Jadi kita bisa mengondisikan badan kita dengan sambung, tidak memakai body, agar kita terbiasa dengan terkena pukulan, terkena tendangan pada badan kita ya. Jadi kalau pencak silat ada kontak fisik itu sudah biasa ya, memang seperti itu pencak silat. Kita melatih silat, melatih tendangan, melatih pukulan, melatih tangkisan, melatih tangkapan. Itu gunanya untuk apa ya? Untuk itu. Kalau kita dipukul bisa nangkis, bisa nangkap, bisa menjatuhkan, dan bisa membela diri kita sendiri ya tentunya, orang lain, keluarga. Dan kalau kita sering kena pukulan, sering kena kontak fisik, itu badan kita akan terbiasa ya. Kalau kita tidak pernah kena kontak fisik atau nggak pernah kena pukulan, kena tendangan, itu kalau kita kena pukulan tendangan itu kaget ya, mungkin seperti itu ya. Pada intinya kita tidak perlu mengesampingkan salah satunya ya. Kita bisa memakai keduanya secara bergantian, secara rutin, dan itu hasilnya insya Allah akan maksimal untuk diri kita sendiri ya tentunya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, salahnya, saya mohon maaf. Bisa tulis di komentar juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan.